Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini eh, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis yang pertama, yaitu tentang masalah niat. Pada pertemuan sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang jenis-jenis hijrah. Ya, jenis-jenis hijrah itu ada tiga ya, eh, yaitu hijrah meninggalkan tempat. Itu sudah kami jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu. Yang kedua adalah hijrah meninggalkan eh, amalan keburukan. Yang ketiga adalah hijrah meninggalkan orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau kekufuran. Adapun hijrah yang pertama meninggalkan tempat atau meninggalkan tempat yang atau tempat yang di dalamnya itu adalah negeri yang kafir, ya, maka itu sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kami juga sudah menjelaskan tentang syarat-syarat seseorang itu bolehnya melakukan safar perjalanan ke luar negeri, ke negeri kafir atau non muslim dengan tiga syarat yang sudah kami jelaskan juga pada pertemuan yang lalu. Baiklah, untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang jenis hijrah yang kedua, yaitu adalah hijrah meninggalkan amal keburukan atau amal perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, jadi yang dimaksud dengan hijrah meninggalkan amalan ya atau perbuatan adalah seseorang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kemaksiatan dan kefasikan. Ya, itu yang dimaksud. Ya, jadi hijrah itu bukan cuma sekedar hijrah tempat, ya, tetapi bagaimana hijrah amal juga. Tatkala kita sudah berada di negeri Muslim, anggaplah seperti kita di Indonesia ini adalah negeri Muslim, maka tugas kita yang kedua adalah hijratul amal, yaitu meninggalkan amal-amal keburukan yang ada pada diri kita. Ya, yaitu kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan segala bentuk kefasikan ataupun perbuatan-perbuatan kekufuran yang lainnya. Hal ini tentang masalah hijrah ini, meninggalkan amal keburukan atau amal yang dilarang dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang terlarang dalam agama. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, orang muslim dikatakan muslim apabila orang kaum muslimin yang lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Artinya dikatakan seorang muslim yang benar kalau dia tidak mengganggu muslim yang lainnya dengan lisan ataupun tangannya ataupun yang semisalnya. Itulah seorang muslim yang benar. Sedangkan orang yang berhijrah, kata Nabi, adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang berhijrah
atau orang yang melakukan hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu bukan cuma sekedar meninggalkan tempat atau negeri yang kafir menuju negeri yang muslim, tetapi juga hijrah adalah meninggalkan amal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mesti meninggalkan seluruh apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Baik hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak hamba-hamba Allah atau hak-hak manusia. Jadi ada haknya Allah, ada haknya manusia, terkhusus lagi haknya kaum muslimin, maka kita tidak boleh melakukan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun berkaitan dengan hak-hak manusia, khususnya sesama umat muslim. Jadi kita harus meninggalkan namanya celaan, tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh mengejek orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain, mencelakai orang lain atau melukai orang lain, apatah lagi membunuh orang lain. Tidak boleh kita melakukan penipuan, kecurangan, tidak boleh kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, tidak boleh kita merampas harta orang lain, tidak boleh kita melakukan durhaka, tidak boleh kita durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak boleh kita meninggalkan, artinya kita harus meninggalkan artinya jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Jadi semua apa yang Allah haramkan terhadap kita maka harus kita tinggalkan, terus kita tinggalkan. Ya, meskipun ikhwatul Islam azakullah, nafsu kita ini, ya nafsu amarah kita ini menginginkan perbuatan tersebut, ya tetapi kita harus ingat bahwasanya kita harus mengingatkan diri kita, hawa nafsu kita, bahwasanya Allah telah mengharamkan hal-hal yang tercela tersebut. Ya, dan sehingga kita pun dapat ya menghindari dari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan bersama, bahwasanya bukan cuma sekedar kita berhijrah meninggalkan tempat dari tempat non muslim ke tempat yang muslim, tetapi lebih daripada itu adalah kita berhijrah meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga segala yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang terlarang dalam agama Islam. Kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang dinamakan hijrah. Jadi jika seorang itu hanya meninggalkan tempat saja, dia berhijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim, namun dia tidak berhijrah untuk meninggalkan sifat-sifat buruknya, tidak berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, tidak berhijrah daripada apa yang Allah larang, maka ini tidak dinamakan orang yang berhijrah sesungguhnya. Jadi berhijrah itu harus ya yang sesungguhnya, yaitu menggabungkan antara seandainya dia berada di negeri kafir maka dia harus tinggal di negeri muslim, ya. Apatah lagi kalau dia tidak bisa beramal ibadah di negeri kafir maka dia harus tinggal di hijrah ke negeri muslim. Yang kedua, dia harus, kalau dia selama ini banyak berbuat kesalahan dan dosa, selama ini masih ada sifat-sifat tercela dalam dirinya, maka itu harus dia tinggalkan. Dia harus berhijrah dari semua itu. Yaitu bagian yang kedua. Hijrah yang ketiga adalah meninggalkan orang yang melakukan amalan keburukan. Ya, jadi orang yang berbuat ya amalan-amalan keburukan itu, maka terkadang wajib untuk kita tinggalkan, ya, untuk kita tinggalkan orang-orang yang berbuat keburukan atau kemaksiatan ataupun kefasikan.
Ya, di sini sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, ya seperti orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan, ya ada orang ya yang terang-terangan berbuat kemaksiatan di hadapan khalayak ramai, dia tidak memperhatikan lagi itu bahwasanya itu adalah kemaksiatan yang harus ditinggalkan, justru dia menampakkannya secara terang-terangan, maka dalam kondisi ini kita diperintahkan dalam syariat Islam ini untuk memboikot orang tersebut, untuk meninggalkan orang tersebut ya, atau memboikot orang tersebut jika sekiranya tindakan boikot terhadapnya itu memberikan faedah manfaat ataupun kemaslahatan. Ya, itu maksudnya jika bisa memberikan faedah atau kemaslahatan jika dia diboikot, jika dia ditinggalkan karena berbuat maksiat yang terang-terangan, yaitu apabila ketika dia diboikot lalu dia mengetahui tentang keadaannya bahwa dia telah diboikot dan dia mau meninggalkan kemaksiatannya, maka ini dikatakan bahwasanya boikot itu atau orang-orang meninggalkan dia itu memberikan faidah dan maslahat. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Contohnya seperti seseorang yang terkenal suka melakukan penipuan, suka melakukan kecurangan dalam jual beli dan atau yang semisalnya, ya, maka orang ini mesti diberikan pelajaran, yaitu apa? Dia ditinggalkan oleh orang-orang, tidak diajak bergaul atau berteman, atau dia mesti diboikot ya, atau dimusuhi ya, boleh kan dimusuhi ya, tidak ada yang orang-orang yang berkawan dengannya. Kenapa? Karena dia terkenal dengan orang yang ketika dia melakukan transaksi jual beli, dia menipu, dia melakukan kecurangan dan seterusnya. Maka kaum muslimin wajib untuk tidak membeli barang dagangannya atau tidak bergaul dengannya. Dan ketika dia diboikot oleh kaum muslimin atas perbuatan tercelanya itu, lalu dia bertobat dan dia menyesal atas apa yang dilakukan, maka ini menunjukkan bahwasanya boikot itu atau hijrah atau meninggalkan orang tersebut memberikan pengaruh atau memberikan hal yang positif atau memberikan sesuatu maslahat. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, ini yang harus kita pahami bersama. Ini contoh saja ya, tentang orang yang misalnya sudah betul-betul dia terang-terangan melakukan penipuan atau misalnya dia terkenal dengan orang-orang yang melakukan kecurangan dan jual beli, maka dia mesti mendapatkan pelajaran. Adapun apabila hijrah itu atau boikot itu tidak memberikan manfaat bagi orang yang diboikot, ya karena kemaksiatan yang dia lakukan, bukan karena kekufuran yang dia lakukan. Jadi beda ya antara orang kaum muslimin yang melakukan kekufuran dengan kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan. Ya, jika kaum muslimin itu melakukan kemaksiatan belum sampai kepada kekufuran perbuatan maksiat itu, maka jika kita memboikotnya, tidak berteman dengannya, ya, atau memusuhinya, tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan manfaat, tidak ada atau tidak ada maslahatnya, ya, maka ketika itu ketika itu orang tersebut tidak diboikot, ya, tidak diboikot. Kenapa? Karena dia tidak memberikan manfaat sedikit pun ya terhadap apa kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, kecuali kalau orang kafir yang murtad atau orang muslim yang murtad, ya tentu orang muslim yang murtad ini tidak ada lagi alasan dia harus diboikot. Karena apa? Dia sudah menjadi kafir, bukan lagi bagian daripada agama Islam, dari agama muslim. Ya, dari kaum muslimin. Karena dia sudah murtad, sudah menjadi kafir. Jadi dia harus diboikot. Apakah boikotnya itu memberikan manfaat ataupun tidak, maka dia harus diboikot. Adapun pelaku dosa, ya pelaku dosa besar misalnya, belum sampai kepada kekufuran atau kekafiran apa yang dilakukan, maka apabila boikot itu tidak memberikan maslahat, memberikan pengaruh yang bisa mempengaruhi dirinya, yang dengannya dia bertobat misalnya, tetapi tidak juga berpengaruh, maka
tidak dibenarkan untuk diboikot orang tersebut, ya, tidak dibenarkan untuk diboikot orang tersebut karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lil mu'min an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk memboikot saudaranya, memusuhi saudaranya itu lebih dari tiga hari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi sekali lagi pelaku kemaksiatan yang belum sampai kepada taraf kekufuran atau kekafiran, jika dia itu diboikot dan boikot itu memberikan manfaat ataupun kemaslahatan, maka orang itu mesti diboikot. Ya, tetapi jika boikot itu tidak memberikan manfaat ataupun kemaslahatan, ya maka tidak boleh diboikot orang tersebut karena Nabi melarang kita untuk apa namanya bermusuhan atau memboikot seseorang, memusuhi orang lain sesama muslim lebih daripada tiga hari. Adapun orang muslim yang kafir lalu dia atau orang muslim yang murtad, nauzubillah min zalik, yang mudah-mudahan tidak terjadi, ya maka ini dinamakan kafir yang sudah murtad, ya. Artinya orang muslim yang murtad, maka dia dikatakan kafir, bukan lagi muslim, maka dia harus diboikot. Apakah boikot itu memberikan manfaat ataupun tidak memberikan manfaat, jadi harus diboikot karena dia orang yang keluar daripada Islam dan sudah menjadi orang kafir. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kenapa orang yang melakukan kemaksiatan, sekalipun dia dosa besar, selama dosa besar itu tidak sampai kepada derajat kekufuran atau kekafiran, karena kemaksiatan itu tidak mengeluarkan dia daripada iman. Ya, ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kemaksiatan itu tidak menyebabkan dia keluar daripada keimanan. Ya, meskipun dosa besar yang dia lakukan, selama dosa besar itu tidak sampai kepada derajat kekufuran. Ya, sekali lagi dia masih tetap dikatakan sebagai seorang muslim, hanya saja dia muslim yang fasik, tetapi dia tidak boleh kita katakan sebagai seorang yang kafir karena perbuatan dosanya itu belum sampai derajat kepada kekafiran. Ya, sehingga di sini tinggal kita melihat apakah meninggalkan orang tersebut, ya melakukan kemaksiatan itu, kita meninggalkannya memberikan manfaat ataupun tidak. Artinya ketika kita memboikotnya memberikan manfaat atau tidak, ada kemaslahatannya atau tidak, maka ini dilihat. Jika dia boikotnya itu memberikan manfaat, artinya orang itu menyesal dan dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mau memperbaiki dirinya, maka perlu diboikot orang tersebut. Ya, sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi tentang kisahnya Ka'ab bin Malik, Wahilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi', semuanya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Nabi pun memberikan hukuman kepada mereka, yaitu mereka diboikot oleh Rasulullah SAW ya lebih daripada 3 hari, bahkan lebih daripada 40 hari kalau tidak salah itu. Namun boikotnya Nabi ini memberikan manfaat atau maslahat karena ketiga sahabat ini semuanya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kesalahannya, maka boikotnya ini pun bisa dilakukan, dan Nabi terapkan boikot tersebut kepada ketiga orang itu, dan betul memberikan kemaslahatan, dan ketiganya itu pun betul-betul bertobat dan dia menyesali segala atas kesalahannya, maka Allah pun turunkan ayat bahwasanya mereka pun diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi mengetahui bahwasanya ketiga ini bahwasanya ketika diboikot memberikan manfaat, maka Nabi pun menyuruh para sahabatnya untuk memboikot ketiga sahabat ini. Ya, ya, kenapa? Karena eh, ya, eh, kenapa? Karena tentu Nabi yang lebih tahu, ya, karena dilihat daripada kesehari-hariannya bahwasanya orang ketiga sahabat ini pun eh, mereka mengambil manfaat yang begitu besar dari boikot yang terjadi padanya, atau orang-orang Muslim menerapkan boikot kepadanya, maka ketiga sahabat ini mengambil manfaat yang sangat besar, maka mereka pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Mereka pun menyesali atas segala apa yang mereka lakukan, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali, tempat berlindung melainkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mereka pun bertobat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya, terkait tentang ya apa namanya, tentang boykot. Jika sekiranya boykot itu bermanfaat bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bagi orang mukmin ya yang tidak sampai kepada derajat kekufuran, maka itu diperbolehkan, diperbolehkan, bahkan terkadang wajib untuk dilakukan boykot agar orang itu mau menyesal, mau meninggalkan atas apa yang mereka lakukan selama ini. Allahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Wa an Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu yagzu jaysul Ka'bah jaysun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fi aswaquhum wa man laysa minhum qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya diriwayatkan dari Ummul Mukminin ya, Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada satu pasukan yang kelak memerangi Ka'bah, namun pasukan itu ketika berada di sebuah tempat yang lapang, ya maka Allah SWT mengazab mereka ya dari semuanya, tidak tersisa, baik pasukan yang ada di depan ataupun yang di belakang. Allah SWT musnahkan mereka. Qalat, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa semuanya dimusnahkan pasukan tersebut, padahal ada di antara mereka orang-orang yang niatnya itu bukan untuk berperang, ya bukan untuk memerangi Ka'bah, hanyalah untuk melakukan jual beli di tempat tersebut. Apa kata Nabi? Ya semuanya akan kena azab atau apa namanya, siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tersisa. Namun pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian akan disingkap isi hati mereka, apa tujuan mereka ikut eh, dalam pasukan tersebut. Ya, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yang menjadi fokus kita di sini adalah bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, sesuai dengan niat mereka. Berarti yang menjadi barometer nanti pada hari akhirat kelak yaitu niat-niat kita. Allah akan singkap nanti niat-niat kita atas apa yang kita lakukan. Artinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita itu Allah akan perlihatkan, singkap hati kita, apakah hati itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan dari amal-amal kebaikan itu, atau hati itu tidak sesuai dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Termasuk dalam perkara ini ya, ada satu kelompok misalnya yang ingin memerangi kaum muslimin, tapi di situ ada juga ikut juga bersertanya orang-orang yang tadinya tujuannya bukan untuk berperang, cuma sekedar melakukan transaksi jual beli di pasukan itu, maka secara zahirnya mereka juga kena siksaan atau azab dari Allah, karena ketika Allah menurunkan bencana, maka bencana itu mencakup semuanya, baik orang yang ada niat buruk ataupun tidak niat buruknya, maka itu akan kena, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatal ladzina la tusibanna minkum khassah, ya wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ya ketahuilah, takutlah kalian kepada satu bencana atau siksaan yang atau azab yang tidak menimpa hanya bagi orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya
boleh jadi orang itu tidak melakukan kezoliman, tetapi karena dia bersama dengan orang-orang yang ingin melakukan kezoliman, maka dia pun kena ujian atau kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya di dunia. Dia akan kena semua, ya. Adapun di hari akhirat Allah akan pisahkan nanti siapa yang berhak mendapatkan hukuman karena kezolimannya, siapa yang tidak berhak mendapatkan kezoliman karena niatnya tidak ada ingin berbuat kezoliman. Di sini menunjukkan maksudnya begitu pentingnya masalah niat. Ya, hadis kedua ini juga Al-Imam Nawawi memasukkannya, yaitu karena berkaitan tentang masalah niat. Artinya niat kita ini harus betul-betul, ya, kita perbaiki, harus kita kontrol, ya, bahwasanya tatkala kita melakukan satu kebaikan, niat kita mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat-niat ingin mendapatkan pujian untuk mendapatkan dunia dalam amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dari isi-isi niat-niat kita, ya, dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Dan di hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya orang-orang yang tidak ada niat untuk berbuat keburukan, mestinya jangan dia bergabung bersama atau bergaul dengan orang-orang yang melakukan keburukan. Ya, kenapa? Karena ketika datang musibah dari Allah atau ketika Allah memberikan hukuman kepada orang yang berniat melakukan keburukan atau orang yang sudah melakukan keburukan dalam langkah-langkah mereka melakukan keburukan, maka ini Allah, ketika Allah turunkan bencana maka semua kena, ya, termasuk orang-orang yang tidak ada niat untuk melakukan keburukan. Karena apa? Karena dia bersama dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan ataupun keburukan. Sebagaimana tadi ayat yang saya bacakan, yaitu hendaklah kalian waspada, takut terhadap siksaan atau hukuman yang tidak hanya menimpa terhadap orang-orang yang zolim dari kalian saja, tetapi justru menimpa kepada yang lainnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait, ya, terkait tentang masalah pentingnya kita mengontrol niat kita, membersihkan niat kita, bahwasanya kita melaksanakan amal ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali demikian apa yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya anggap eh, hadis yang kedua ini, ya, secara singkat, ya, saya jelaskan secara singkat saja. Alhamdulillah bisa dipahami intinya. Maksudnya adalah sekali lagi, yaitu kita mesti meluruskan kita punya niat. Apa niat kita dalam melakukan satu amal-amal kebaikan itu? Tentu niat kita adalah semata-mata mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksudkan, ya, yang ingin dimaksudkan, bahwasanya sesungguhnya seseorang itu akan dibalas apa yang akan dia niat, apa yang dia telah dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, dan setiap seseorang itu akan dibalas apa yang dia niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ikhlas, ya, dalam melaksanakan amal-amal ibadah. Senantiasa kita mau memperbaiki, mengontrol jika sekiranya niatnya kita menyimpang, maka segera kita luruskan, kita kembalikan niat kita hanyalah mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan bernilai, yang akan dibalas begitu besar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dengan niat-niat yang ikhlas. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan para peserta kajian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang khilaf dari kami dan dari hawa nafsu kami. Ya, kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepadanya. Demikianlah, insya Allah sebentar sore jam 4 sampai jam 5 kita lanjutkan lagi kajian tentang tazkiyatun nufus. Kajian tazkiyatun nufus insya Allah sebentar sore
jam 4 sore sampai jam 5 bagi ikhwah atau akhwat sekalian yang punya kesempatan bisa hadir dalam kajian kami sebentar sore, yaitu kajian penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Sekali lagi kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah. Afwan wa iyyakum.